Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bagus Muhammad Fikri, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Semarang dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dan dari program studi S1 Rekayasa Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau mereview dari jurnal ilmiah yang berjudul Potensi Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan di Kota Semarang, yang ditulis oleh Jawoto Setiono, Fajar Hari Mardiansyah, Mega Febriana Kusumo Astuti, dan jurnal tersebut dari Universitas Diponegoro, yang jurnal Riptek volume 13 nomor 2 tahun 2019 berada pada halaman 177 sampai 186. Jurnal tersebut juga tersedia di online di web riptek.semarang.go.id. Pada jurnal tersebut membahas tentang potensi pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT di Kota Semarang sebagai upaya mendukung kebijakan nasional dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mencapai target bauran energi yang lebih ramah lingkungan. Pada Kota Semarang juga sebagai kota metropolitan dengan kebutuhan listrik yang sangat tinggi, dan saat ini masih sangat bergantung pada pasokan listrik dari jaringan Jawa sampai Bali yang sebagian besar bersumber dari batu bara. Sebelumnya bersumber dari batu bara. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan sistem informasi geografis atau SIG untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi potensial dan menghitung kapasitas masing-masing dari sumber EBT tersebut, yang meliputi tenaga surya, biogas, sampah, dan mikrohidro. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tenaga surya atau PLTS memiliki potensi yang sangat besar, terutama jika dimanfaatkan melalui panel surya di atap rumah di wilayah pemukiman yang teratur. Potensi listrik tersebut yang dari PLTS diperkirakan dapat memenuhi 19% kebutuhan listrik rumah tangga pada tahun 2025 dan 12% pada tahun 2050 yang akan datang. Namun, potensi ini hanya mencakup rumah tangga atau yang non-miskin, karena instalasi dari PLTS tersebut memerlukan investasi awal yang sangat tinggi. Selain itu, pemanfaatan sampah anorganik melalui insenerasi di TPA Jatibarang, Semarang dapat menghasilkan sekitar 5 juta kWh per bulannya. Sedangkan sampah organik memiliki potensi menghasilkan listrik melalui fermentasi metana. Dan sumber EBT atau energi baru dan terbarukan lainnya adalah biogas yang berasal dari limbah ternak seperti sapi, kambing, dan ayam. Dengan jumlah ternak yang ada di Semarang, potensi biogas tersebut dapat menghasilkan sekitar 19.883 kWh listrik per bulannya. Maka 3 lokasi yang diidentifikasi sebagai pilot proyek pengembangan biogas adalah Kelurahan Sumurjo, Cepoko, dan Kedung Pane. Di sisi lain juga potensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH juga dianalisis, meskipun kontribusinya masih terbatas karena daya maksimum dari 8 titik lokasi irigasi tersebut hanya mencapai sekitar 3.118 kWh per bulannya. Dalam perhitungan skenario, kebutuhan energi listrik konsumsi listrik diperkirakan meningkatkan seiring pertumbuhan penduduk dan produk domestik regional bruto atau PDRB. Kebutuhan listrik pada Kota Semarang diproyeksikan mencapai 198 juta kWh per bulannya.
itu pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 301 juta kWh per bulannya pada tahun 2050 nantinya perkiraan. Bauran energi pada tahun 2025 tersebut menunjukkan kontribusi EBT atau energi baru dan terbarukan yang sebesar 22% terhadap total konsumsi listrik. Sedangkan pada tahun yang akan datang 2050 menurun menjadi 15% karena peningkatan kebutuhan yang tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi EBT tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi EBT cukup besar, jika tidak ada pengembangan yang lebih lanjut, peran EBT akan semakin kecil secara proporsionalnya. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret melalui integrasi kebijakan energi ke dalam rencana pembangunan daerah. Realisasi proyek percontohan EBT yaitu kerjasama dengan sektor swasta serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mempercepat transisi energi menuju sumber yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Maka dari jurnal tersebut saya mengambil kesimpulan yang secara singkat, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki potensi yang besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, khususnya yaitu energi tenaga surya, biogas, sampah, dan mikrohidro. Namun kontribusi energi baru dan terbarukan terhadap kebutuhan listrik masih terbatas dan diproyeksikan menurun secara proporsional jika tidak dikembangkan yang lebih lanjut. Maka diperlukan upaya yang konkret dari pemerintah daerah, termasuk integrasi kebijakan seperti proyek percontohan kemitraan swasta dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan. Sekian itu review atau ulasan kembali dari e-jurnal tentang potensi pengembangan energi baru dan energi terbarukan di Kota Semarang. Sekian, saya Bagus Muhammad Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.